yang mesti harus kita rekonstruksi, kita lihat kembali, kita melakukan pemetaan masalah, ya kan? Kita membuat semacam grand design Kalbar ini. Nah, ini kan perlu ada suatu kepastian hukum tentunya. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang kondisi kepastian hukum kita yang tidak punya, sehingga akibatnya banyak persoalan yang disampaikan oleh beliau-beliau berdua tadi? Saya khawatir dia tidak setuju. Tidak juga. Tidak juga gitu. Saya kurang setuju hanya pada tataran pemetaan, ya. Harus dilanjutkan dengan tataran eksplorasi, ya kan? Artinya data-data yang tadi dibicarakan itu kan outer sebenarnya, ya dari luar saja, kan gitu. Tapi saya tertarik juga ada kecerdasan, ya kan? Ini kan inner, ya kan? Ini berkaitan dengan kepemimpinan kan gitu. Tapi ketika kita kaitkan dengan sebuah penegakan hukum, saya kira penegakan hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum, tapi ada dua hal yang harus dikejar di situ, yaitu adalah justice, keadilan. Yang ketiga adalah kemanfaatan bersama. Jadi 3 rumus penegakan hukum itu. Pertama, kepastian hukum. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga adalah kemanfaatan. Nah, tentu ini 3 hal ini sinergis. Dan itu tiga-tiganya belum. Salah satu mungkin iya. Ya, karena ada di peraturan perundangan kan, hanya orang menegakkan peraturan perundangan. Ada yang ada di undang-undang saja, bunyi pasal begini, tegakkan. Tapi harus penegakan hukum harus juga ada inovasi. Oleh karena itu, ketika seperti saat ini menjelang pilkada, makanya PP nomor 6 itu, ya tahun 2007, hanya menghasilkan 3 hal saja sebenarnya. Ketika pilkada ini menghasilkan figur kepala daerah yang punya kemampuan inovasi. Kedua, menghasilkan kepala daerah yang melakukan wawasan ke depan, visioner. Yang ketiga, menghasilkan kepala daerah, ya, figur kepala daerah yang mampu melakukan perubahan ke arah lebih baik. Itulah kemudian dengan kata kunci rekonstruksi. Rekonstruksi satu bagian saja sebenarnya, tapi bukan satu-satunya. Artinya harus ada format ulang, selanjutnya eksplorasi. Hukum itu sendiri kan dengan jika ada semacam penegakan hukum yang konkret, di dalam hukum terdapat justice dan sebagainya. Nah, ini kan tentu akan melahirkan sosok pemimpin yang... Tapi Kalbar unik dong. Ingat, Bung, Kalbar unik, ya. Di sini hukum adat masih kuat, masih kuat. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Ya. Kemudian hukum formal masih kuat. Nah, ini kan butuh sinergisitas. Ya. Nah, ketika hukum adat ada pemangku adat, ada penegak hukum adat. Ya, tapi tidak ada satu hukum adat, bukankah itu juga merupakan hukum positif yang diakui dan artinya tidak akan terjadi semacam kontroversial antara hukum adat dan hukum yang berlaku? Iya, tidak sinergisitas. Artinya ada yang istilah kalau ada yang kauniyah, ya, yang tidak tertulis. Ya. Tapi juga ada yang kauliyah yang tertulis. Ya. Nah, orang Jakarta menghubungkan antara yang di luar yang tidak tertulis dengan yang tertulis. Ya. Jadi Anda akan mengatakan bahwa muatan lokal yang terdapat di hukum adat itu yang harus muncul ke permukaan. Harus dimunculkan. Apakah tidak bisa dibangun kesepakatan? Kesepakatan itu juga hukum. Iya. Ya kan? Kesepakatan stakeholder, ya, yang saya sering katakan lem, ya, legislatif, eksekutif, masyarakat, ya kan? Apalagi lemnya lem gile lagi kan gitu. Ya, nah, ini kan harus ada sinergisitas. Iya. Artinya harus bergerak dalam kaca satu kata, sinergisitas. Artinya harus ada pemetaan eksplorasi. Jadi tidak hanya cukup dipetakan, Bung, tapi harus ada eksplorasi lebih lanjut. Nah, untuk mengeksplorasi ini jelas, ya kan, harus ada sebuah terobosan-terobosan baru. Nah, disitulah mungkin baru ada format ulang, rekonstruksi ulang. Ya, jadi ini barangkali perlu ada banyak produk hukum barangkali di Kalbar ini. Artinya tidak harus. Mesti ada banyak kalau produk hukumnya hanya pajak daerah, restribusi, apa yang mau dipajakin, apa yang mau didistribusin. Tapi ada sebuah produk hukum yang mengantarkan, ya, gimana investor masuk ke Kalbar mudah, begitu. Tapi walaupun sudah ada produknya, mekanismenya investor masuk, tapi kalau basic need Kalbar, ya, tidak direkonstruksi, itu tidak mungkin karena penegakan hukum itu berbanding lurus dengan basic need, keputusan dasar masyarakat. Iya, ini tadi